Tidak semua orang yang tersenyum kepada kita benar-benar tulus. Tidak semua pujian lahir dari rasa kagum. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita mulai berkembang, maju atau sekadar hidup lebih tenang dari sebelumnya, akan selalu ada satu emosi yang sering muncul secara diam-diam dalam diri orang lain. Iri dengki. Iri dengki adalah perasaan tidak nyaman ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak ia miliki, baik itu pencapaian, ketenangan hidup, relasi, atau bahkan kepercayaan diri. Yang membuatnya berbahaya, iri dengki jarang ditunjukkan secara terang-terangan. Ia bersembunyi di balik candaan, kritik halus, sikap dingin, atau dukungan palsu. Banyak orang baru menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran iri dengki setelah terluka, dikhianati, atau dijatuhkan secara perlahan. Padahal, jika kita lebih peka, tanda-tandanya sebenarnya bisa dikenali sejak awal. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda orang yang iri dengki kepada kita. Bukan untuk membuat kita curiga berlebihan, melainkan agar kita lebih waspada, lebih dewasa, dan tahu bagaimana menjaga diri tanpa kehilangan ketenangan batin. 1. Mereka sulit tulus saat kamu berhasil. Salah satu tanda paling jelas dari orang yang iri dengki adalah ketidakmampuan mereka untuk benar-benar bahagia atas keberhasilanmu. Di permukaan, mereka mungkin mengucapkan selamat, mereka mungkin tersenyum. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang terasa janggal. Ucapan selamat mereka terdengar hambar, datar, bahkan terpaksa. Tidak ada antusiasme, tidak ada kebanggaan, bahkan terkadang pujian itu disertai kalimat tambahan yang merendahkan seperti, "Wah, beruntung banget ya kamu." Atau, "Iya sih bagus, tapi masih biasa aja menurutku." Orang yang iri dengki tidak nyaman melihat kamu naik level, karena keberhasilanmu menjadi cermin yang memantulkan kegagalannya sendiri. Setiap pencapaianmu secara tidak langsung mengingatkan mereka pada hal-hal yang belum bisa mereka raih. Alih-alih menjadikan kesuksesanmu sebagai motivasi, mereka justru merasa terancam. Ego mereka terluka, harga diri mereka terusik, dan karena tidak semua orang berani mengakui rasa iri, emosi itu berubah menjadi sikap pasif-agresif. Tanda lainnya, mereka jarang, atau bahkan tidak pernah, menceritakan pencapaianmu kepada orang lain. Jika ada kesempatan untuk membanggakanmu, mereka memilih diam. Namun jika kamu melakukan kesalahan kecil, merekalah orang pertama yang ingin semua orang mengetahuinya. Dalam filsafat stoikisme, hal ini berkaitan dengan konsep ketergantungan pada validasi eksternal. Orang yang iri dengki menggantungkan nilai dirinya pada perbandingan sosial. Ketika orang lain unggul, mereka merasa dirinya otomatis lebih rendah. Maka satu-satunya cara untuk meredakan rasa sakit itu adalah dengan meremehkan keberhasilan orang lain. Perlu dipahami, orang yang benar-benar dewasa secara mental akan mampu berkata, "Aku senang melihatmu berhasil," tanpa merasa harga dirinya terancam. Sebaliknya, orang yang iri akan selalu mencari celah untuk mengecilkan makna pencapaianmu, agar mereka tidak perlu menghadapi rasa tidak aman dalam dirinya sendiri. Yang lebih halus lagi, mereka bisa berpura-pura peduli dengan mengatakan, "Aku cuma khawatir kamu terlalu cepat naik," atau "Jangan terlalu senang dulu, nanti jatuhnya sakit." Kalimat-kalimat ini terdengar seperti nasihat, padahal seringkali hanyalah topeng dari rasa iri yang tidak berani diakui. Jika kamu mulai menyadari bahwa setiap kali kamu maju, orang tertentu justru menjadi dingin, sinis, atau tidak antusias seperti sebelumnya, itu bukan kebetulan. Bisa jadi keberhasilanmu telah menyentuh luka batin yang belum pernah ia sembuhkan. 2. Mereka sering meremehkan usaha dan prosesmu. Orang yang iri dengki jarang menyerang secara langsung. Mereka tidak akan berkata terang-terangan bahwa mereka tidak suka melihatmu berkembang. Sebaliknya, mereka memilih cara yang lebih halus namun perlahan menggerogoti, meremehkan usaha dan proses yang telah kamu lalui. Apapun yang kamu capai, selalu ada cara bagi mereka untuk mengecilkannya. Jika kamu berhasil karena kerja keras, mereka akan berkata, "Ah, itu mah karena faktor X, bukan karena usaha kamu." Jika kamu sukses lebih cepat, mereka akan bilang, "Kamu cuma kebetulan aja pas momennya."
Dengan cara ini mereka seolah ingin menyampaikan satu pesan tersembunyi. Keberhasilanmu tidak sepenuhnya pantas. Bukan karena faktanya demikian, melainkan karena mereka tidak sanggup menerima bahwa kamu mampu melakukan sesuatu yang belum bisa mereka capai. Meremehkan proses orang lain adalah mekanisme pertahanan diri. Saat seseorang merasa tertinggal, ada dua pilihan: memperbaiki diri atau menjatuhkan nilai orang lain. Orang yang iri dengki hampir selalu memilih pilihan kedua karena lebih mudah dan tidak membutuhkan keberanian untuk berubah. Yang menarik, mereka jarang benar-benar memahami perjuanganmu. Mereka tidak melihat malam-malam panjang yang kamu lewati. Mereka tidak tahu kegagalan, keraguan, dan tekanan yang kamu hadapi. Namun entah mengapa, mereka merasa berhak menilai hasil akhirnya. Bahkan ketika kamu menceritakan prosesmu, mereka mendengarkannya dengan sikap skeptis. Bukan karena ceritamu tidak masuk akal, tetapi karena jika mereka mengakui kerja kerasmu, maka mereka harus mengakui bahwa kegagalan mereka sebagian besar berasal dari kurangnya usaha, bukan dari nasib. Dalam percakapan sehari-hari, tanda ini sering muncul dalam bentuk candaan. Candaan yang jika diperhatikan, selalu mengandung unsur merendahkan. Kamu mah enak, tinggal jalan aja. Atau kamu kan udah dibantu banyak orang. Candaan seperti ini memang mudah disangkal. Jika kamu tersinggung, mereka akan bilang kamu terlalu sensitif. Padahal, candaan itu bukan tanpa arah. Ia adalah cara aman untuk meluapkan rasa iri tanpa harus bertanggung jawab secara emosional. Dari sudut pandang psikologi, meremehkan usaha orang lain berfungsi untuk menjaga citra diri. Dengan mengatakan bahwa kesuksesanmu tidak seberapa, mereka bisa tetap merasa sejajar atau bahkan lebih unggul tanpa perlu membuktikannya lewat tindakan nyata. Orang yang tulus akan bertanya, gimana caranya kamu bisa sampai di titik itu? Sementara orang yang iri lebih tertarik mengatakan, itu mah gampang. Jika kamu mulai menyadari bahwa setiap pencapaianmu selalu diikuti komentar yang mengecilkan, seolah perjuanganmu tidak pernah cukup layak dihargai, itu adalah tanda kuat adanya iri dengki yang belum selesai dalam diri orang tersebut. Ingat, orang yang benar-benar percaya diri tidak perlu merendahkan proses orang lain untuk merasa bernilai. Mereka justru belajar, mengapresiasi, dan berkembang. Sebaliknya, iri dengki selalu mencari alasan agar tidak perlu bercermin. 3. Mereka diam-diam senang saat kamu gagal atau terpuruk. Salah satu ciri paling jujur dari iri dengki bukan terlihat saat kamu berhasil, melainkan saat kamu jatuh. Orang yang iri dengki mungkin tidak akan tertawa di depanmu, tetapi di dalam hatinya, kegagalanmu memberi rasa lega yang sulit mereka sembunyikan. Ketika kamu mengalami masalah, raut wajah mereka berubah. Nada bicara mereka menjadi berbeda. Mereka terlihat lebih santai, bahkan lebih hidup. Bukan karena mereka jahat secara sadar, tetapi karena kegagalanmu membuat posisi batin mereka terasa lebih aman. Selama kamu berada di atas, mereka merasa kecil. Namun saat kamu tersandung, mereka merasa sejajar kembali. Bahkan dalam hati mereka mungkin berkata, ternyata dia sama saja. Orang seperti ini sering menunjukkan kepedulian yang aneh. Mereka bertanya, tapi bukan untuk membantu. Mereka mendengar, tapi bukan untuk menguatkan. Pertanyaan mereka lebih mirip penggalian informasi. Emangnya kenapa bisa sampai begitu? Dari awal aku udah ngerasa ini bakal susah. Kalimat seperti ini tidak bertujuan memberi solusi, melainkan menegaskan bahwa kegagalanmu bisa diprediksi. Seolah itu adalah bukti bahwa kamu tidak seistimewa yang orang kira. Yang lebih menyakitkan, mereka jarang benar-benar hadir saat kamu butuh dukungan. Mereka tidak menawarkan bantuan nyata. Mereka tidak menenangkan. Namun mereka sangat cepat menyebarkan cerita tentang kejatuhanmu, seringkali dengan versi yang dilebih-lebihkan. Dalam filsafat Stoik, emosi ini berkaitan dengan perbandingan eksternal. Orang yang menggantungkan harga diri pada posisi sosial akan selalu membutuhkan orang lain berada di bawahnya agar ia merasa tenang. Maka kegagalanmu menjadi semacam obat penenang bagi egonya. Perhatikan juga bagaimana reaksi mereka setelah kamu bangkit. Orang yang tulus akan lega dan ikut senang melihatmu pulih. Sebaliknya, orang yang iri justru terlihat kecewa. Mereka menjadi lebih dingin, lebih menjauh, seolah kebangkitanmu adalah gangguan bagi narasi yang sudah mereka nikmati.
Seringkali mereka akan mengingat kegagalan lamamu saat kamu mulai maju lagi. Ingat dulu kamu pernah jatuh kan? Bukan untuk mengingatkan agar berhati-hati, tetapi untuk menahanmu agar tidak terlalu tinggi. Kegagalan bagimu adalah pelajaran. Namun bagi orang yang iri, kegagalanmu adalah pembenaran. Pembenaran bahwa mereka tidak perlu berubah, bahwa dunia memang tidak adil, bahwa usaha tidak selalu berbuah. Yang perlu kamu pahami, orang yang benar-benar dewasa tidak pernah merasa lebih baik karena orang lain jatuh. Mereka justru merasa tergugah untuk membantu, atau setidaknya menjaga empati. Sebaliknya, iri dengki tumbuh subur dalam hati yang kosong dari rasa syukur. Jika kamu menyadari ada seseorang yang selalu terlihat lebih hidup saat kamu terpuruk, lebih banyak bicara saat kamu gagal, dan lebih diam saat kamu bangkit, berhati-hatilah. Bisa jadi ia tidak membencimu sebagai pribadi, tetapi membenci cermin yang kamu pantulkan tentang apa yang belum bisa ia capai. 4. Mereka menyamar sebagai orang yang paling peduli. Tidak semua iri dengki tampil dalam bentuk permusuhan. Ada jenis iri yang jauh lebih licik karena ia menyamar sebagai kepedulian. Orang seperti ini terlihat paling perhatian, paling khawatir, dan seolah paling ingin melindungimu. Namun jika diperhatikan lebih dalam, kepedulian mereka selalu diiringi dengan keraguan terhadap kemampuanmu. Mereka sering mengatakan, "Aku cuma khawatir sama kamu. Aku ngomong gini karena peduli. Aku takut kamu terlalu tinggi berharap." Kalimat-kalimat ini terdengar bijak, bahkan tampak dewasa. Namun masalahnya bukan pada kata-katanya, melainkan pola yang berulang. Setiap kali kamu ingin maju, mencoba hal baru, atau keluar dari zona nyaman, merekalah yang paling cepat menahanmu dengan alasan kepedulian. Orang yang benar-benar peduli akan bertanya, "Apa yang bisa aku bantu?" Bukan berkata, "Kamu yakin bisa?" Iri dengki yang menyamar sebagai kepedulian bekerja dengan cara menanamkan keraguan. Mereka tidak melarangmu secara langsung. Mereka hanya terus mengingatkan risiko, kemungkinan gagal, dan cerita buruk yang bisa saja terjadi. Lama-kelamaan suara mereka bisa menyusup ke dalam pikiranmu dan berubah menjadi keraguanmu sendiri. Yang menarik, kepedulian mereka sering tidak seimbang. Mereka sangat vokal saat kamu hendak mengambil langkah besar, namun relatif tenang saat kamu memilih diam, stagnan, atau mundur. Seolah-olah ketidakberanianmu justru membuat mereka lebih nyaman. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan fear projection, memproyeksikan ketakutan pribadi kepada orang lain. Mereka takut gagal, takut dicemooh, takut tidak cukup mampu. Namun alih-alih mengakui ketakutan itu sebagai milik mereka sendiri, mereka membungkusnya sebagai nasihat untukmu. Kalimat seperti, "Zaman sekarang susah, jangan terlalu percaya diri," atau "banyak orang gagal walau sudah usaha," tidak salah secara fakta. Namun jika kalimat itu selalu muncul setiap kali kamu ingin melangkah maju, maka tujuan emosionalnya patut dipertanyakan. Lebih jauh lagi, mereka sering menempatkan diri sebagai orang yang lebih realistis. Kamu dilabeli terlalu berani, terlalu nekat, atau terlalu idealis. Padahal keberanian dan idealisme seringkali adalah bahan bakar utama pertumbuhan. Dari sudut pandang stoikisme, orang bijak tidak hidup dikendalikan oleh ketakutan akan hal-hal yang belum tentu terjadi. Mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan, usaha, niat, dan sikap. Orang yang iri justru sibuk mengatur kemungkinan buruk di luar kendali, karena disitulah mereka merasa punya pembenaran untuk tidak melangkah. Perlu diingat, tidak semua peringatan adalah iri. Namun iri bisa dikenali dari satu hal. Mereka tidak pernah benar-benar mendorongmu untuk melampaui dirimu sendiri. Kepedulian mereka selalu berakhir pada satu titik. Kamu tetap di tempatmu sekarang. Jika ada seseorang yang selalu hadir saat kamu ingin maju hanya untuk menanamkan rasa takut, namun jarang hadir untuk menguatkan keberanianmu, maka besar kemungkinan kepedulian itu bukan tentang dirimu, melainkan tentang kenyamanan mereka sendiri. 5. Mereka sering membandingkanmu dengan orang lain. Orang yang iri dengki hampir tidak pernah membiarkanmu berdiri sebagai dirimu sendiri. Selalu ada orang lain yang dijadikan pembanding, bukan untuk memberi perspektif sehat, melainkan untuk mengecilkan nilai dirimu secara perlahan. Mereka berkata,
Si A lebih hebat loh dari kamu. Coba lihat si B, dia bisa lebih cepat. Kalau si C sih, dari dulu udah konsisten. Sekilas, kalimat ini tampak netral, bahkan bisa disalahartikan sebagai motivasi. Namun jika pola ini terus berulang, terutama saat kamu sedang berkembang, maka perbandingan tersebut bukan lagi tentang inspirasi, melainkan tentang penempatan posisi. Tujuan emosional dari perbandingan iri dengki adalah membuatmu merasa selalu kurang. Apapun yang kamu capai, selalu ada standar lain yang ditarik mundur ke hadapanmu. Dengan begitu, kamu tidak pernah benar-benar merasa cukup, dan secara tidak sadar, rasa percaya dirimu perlahan terkikis. Yang menarik, orang yang iri jarang membandingkanmu dengan versi dirimu di masa lalu. Mereka tidak pernah berkata, kamu sudah berkembang jauh dibanding dulu. Sebaliknya, mereka memilih orang lain yang kebetulan lebih unggul di satu aspek tertentu, lalu menjadikannya tolok ukur mutlak. Ini bukan kebetulan. Orang yang iri tidak nyaman melihat pertumbuhanmu, karena setiap perkembanganmu mengganggu keseimbangan batin mereka. Maka perbandingan digunakan sebagai alat untuk menahanmu, agar tidak merasa terlalu jauh melangkah. Dalam banyak kasus, perbandingan ini disertai sindiran halus. Nada bercanda, tapi maknanya menusuk. Kamu mah udah oke, tapi ya belum selevel dia. Sindiran semacam ini sulit ditanggapi, karena jika kamu tersinggung, kamu dianggap baper. Jika kamu diam, pesan itu tetap tertanam. Dari sudut pandang psikologi sosial, perbandingan adalah cara cepat untuk memulihkan ego. Dengan menempatkanmu di bawah orang lain, mereka bisa merasa lebih aman dengan posisi mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak benar-benar lebih unggul dari siapapun. Orang yang sehat secara mental akan membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri, kemarin, bulan lalu, atau tahun lalu. Orang yang iri justru sibuk membandingkan hidup orang lain, karena di sanalah mereka menemukan pelarian dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Hal yang lebih halus lagi, mereka bisa membandingkanmu dengan versi dirimu yang gagal. Dulu kan kamu pernah jatuh, seolah masa lalu adalah label permanen yang tidak boleh kamu lepaskan. Padahal manusia bertumbuh bukan lewat perbandingan, melainkan lewat kesadaran dan konsistensi. Perbandingan yang sehat membangun, perbandingan yang lahir dari iri hanya melemahkan. Jika ada seseorang yang hampir selalu menyebut nama orang lain setiap kali membicarakan pencapaianmu, dan perbandingan itu selalu membuatmu merasa kurang, bukan lebih termotivasi, maka berhati-hatilah. Bisa jadi perbandingan itu bukan cermin untuk berkembang, melainkan bayangan dari rasa iri yang belum selesai. 6. Mereka merusak citra. Kamu lewat cerita dan gosip halus. Orang yang iri dengki jarang menjatuhkanmu secara frontal, terlalu berisiko, terlalu terbuka. Sebaliknya, mereka memilih jalur yang lebih aman namun efektif. Membentuk persepsi orang lain tentang dirimu secara perlahan. Mereka bercerita, bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk membingkai. Ceritanya sering diawali dengan kalimat seperti, aku sebenarnya nggak mau cerita, atau aku takut salah paham, tapi setahuku. Kalimat pembuka ini terdengar etis, namun justru berfungsi sebagai tameng moral. Setelah itu mereka mulai menyelipkan keraguan tentang niatmu, sikapmu, atau caramu mencapai sesuatu. Tidak ada tuduhan langsung, semuanya dikemas sebagai dugaan, asumsi, atau kekhawatiran. Yang membuatnya berbahaya adalah ketidakjelasan. Orang yang mendengar tidak bisa memastikan kebenarannya, tapi tetap menyimpan kesan negatif. Dan kesan seringkali lebih kuat daripada fakta. Cerita yang disebarkan orang iri biasanya mengandung setengah kebenaran. Sedikit fakta, banyak interpretasi. Dengan begitu mereka bisa selalu berdalih, aku cuma cerita apa adanya. Padahal yang apa adanya sudah diberi bumbu emosi dan sudut pandang pribadi. Dalam banyak kasus, kamu baru menyadari tanda ini ketika sikap orang-orang di sekitarmu mulai berubah. Mereka menjadi lebih dingin, lebih menjaga jarak, lebih berhati-hati saat berbicara denganmu. Padahal kamu merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Orang yang iri dengki jarang berani mengonfrontasi secara langsung. Mereka tahu, jika berhadapan langsung, posisi mereka lemah. Maka mereka memilih mempengaruhi lingkungan
karena tekanan sosial jauh lebih menyakitkan dan sulit dilawan. Dari sudut pandang psikologi, ini disebut indirect aggression. Agresi tidak langsung. Bentuk agresi ini sering dipilih oleh orang yang tidak cukup berani menghadapi konflik secara terbuka, namun ingin tetap melampiaskan rasa tidak amannya. Yang menarik, mereka sering terlihat baik di depanmu. Tetap ramah, tetap menyapa, bahkan tetap bercanda. Karena tujuan mereka bukan konflik terbuka, melainkan isolasi sosial. Mereka ingin kamu kehilangan dukungan, bukan kehilangan mereka. Dalam filsafat Stoik, reputasi berada di luar kendali kita. Namun kebijaksanaan terletak pada sikap, tidak bereaksi berlebihan, tidak terprovokasi, dan tetap konsisten pada nilai. Ironisnya, konsistensi inilah yang paling sulit ditiru oleh orang yang iri. Perlu diperhatikan juga, orang yang iri sering memainkan peran sebagai orang netral. Mereka tidak secara eksplisit menyerangmu, tapi juga tidak membelamu. Posisi abu-abu ini membuat mereka tampak objektif, padahal diam-diam mereka sedang mengarahkan opini. Jika kamu mendengar kalimat seperti, "Banyak yang ngomong sih tentang kamu, tapi aku nggak mau ikut-ikutan," itu sering kali berarti sebaliknya. Orang yang tulus akan membicarakan masalah langsung kepadamu, bukan membentuk opini di belakangmu. Sementara orang yang iri lebih nyaman bekerja di balik layar, karena di sanalah mereka merasa punya kendali. Jika lingkunganmu mulai berubah tanpa alasan yang jelas, dan perubahan itu selalu berawal dari cerita samar, maka bisa jadi ada seseorang yang sedang bekerja bukan untuk kebenaran, melainkan untuk menenangkan rasa iri dalam dirinya sendiri. 7. Mereka tidak pernah benar-benar mendukungmu saat kamu bertumbuh. Tanda paling jujur dari orang yang iri dengki bukanlah ucapan mereka, melainkan ketiadaan dukungan nyata. Mereka mungkin hadir di awal perjalananmu. Mereka mungkin tampak dekat saat kamu belum melangkah jauh. Namun semakin kamu bertumbuh, semakin samar keberadaan mereka. Orang yang iri dengki akan selalu nyaman berada di sekitarmu selama posisimu tidak terlalu jauh dari mereka. Begitu kamu mulai berkembang, mengambil keputusan besar, atau menunjukkan versi dirimu yang lebih matang, hubungan itu mulai terasa berat sebelah. Mereka tidak menghalangimu secara langsung. Mereka juga tidak mendukungmu secara nyata. Mereka hanya menghilang secara emosional. Saat kamu membutuhkan dorongan, mereka sibuk. Saat kamu ingin berbagi kabar baik, respon mereka singkat. Saat kamu menghadapi tantangan besar, mereka tidak lagi menawarkan waktu atau tenaga. Yang menyakitkan, mereka sering muncul kembali ketika kamu stagnan atau sedang ragu. Seolah keberadaanmu yang tidak bergerak membuat mereka merasa lebih nyaman untuk kembali dekat. Dalam banyak kasus, orang yang iri akan berkata, "Aku selalu mendukung kamu kok." Namun dukungan itu tidak pernah benar-benar hadir dalam tindakan. Dukungan sejati terlihat dari keterlibatan, bukan klaim. Orang yang tulus akan meluangkan waktu, memberi ruang, dan ikut menanggung beban emosional, meski tidak selalu setuju dengan pilihanmu. Sebaliknya, orang yang iri merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Setiap langkah majumu memperlebar jarak batin yang tidak siap mereka terima. Maka menarik diri menjadi pilihan paling aman. Dari sudut pandang psikologi, ini berkaitan dengan ego threat, ancaman terhadap citra diri. Ketika seseorang di lingkaran dekat berkembang pesat, orang yang iri merasa posisinya terancam, bukan terinspirasi. Yang lebih halus lagi, mereka bisa menunjukkan dukungan yang bersyarat. Mereka mendukungmu selama arahmu masih sesuai dengan versi dirimu yang mereka kenal. Begitu kamu berubah, lebih tegas, lebih mandiri, lebih berani, dukungan itu perlahan menghilang. Dalam filsafat Stoik, pertumbuhan sejati memang sering disertai kesendirian. Bukan karena kamu salah, tetapi karena tidak semua orang siap berjalan sejauh itu bersamamu. Orang yang benar-benar peduli akan menyesuaikan diri dengan pertumbuhanmu, meski itu menantang. Orang yang iri justru berharap kamu tetap sama, karena perubahanmu memaksa mereka menghadapi kenyataan yang tidak ingin mereka lihat. Jika ada seseorang yang hanya hadir saat kamu kecil, namun absen saat kamu berkembang, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut lebih bergantung pada kenyamanan mereka, bukan kebahagiaanmu.
7. Mereka tidak pernah benar-benar mendukungmu saat kamu bertumbuh. Tanda paling jujur dari orang yang iri dengki bukanlah ucapan mereka, melainkan ketiadaan dukungan nyata. Mereka mungkin hadir di awal perjalananmu. Mereka mungkin tampak dekat saat kamu belum melangkah jauh. Namun semakin kamu bertumbuh, semakin samar keberadaan mereka. Orang yang iri dengki akan selalu nyaman berada di sekitarmu selama posisimu tidak terlalu jauh dari mereka. Begitu kamu mulai berkembang, mengambil keputusan besar, atau menunjukkan versi dirimu yang lebih matang, hubungan itu mulai terasa berat sebelah. Mereka tidak menghalangimu secara langsung. Mereka juga tidak mendukungmu secara nyata. Mereka hanya menghilang secara emosional. Saat kamu membutuhkan dorongan, mereka sibuk. Saat kamu ingin berbagi kabar baik, respon mereka singkat. Saat kamu menghadapi tantangan besar, mereka tidak lagi menawarkan waktu atau tenaga. Yang menyakitkan, mereka sering muncul kembali ketika kamu stagnan atau sedang ragu. Seolah keberadaanmu yang tidak bergerak membuat mereka merasa lebih nyaman untuk kembali dekat. Dalam banyak kasus, orang yang iri akan berkata, "Aku selalu mendukung kamu kok." Namun dukungan itu tidak pernah benar-benar hadir dalam tindakan. Dukungan sejati terlihat dari keterlibatan, bukan klaim. Orang yang tulus akan meluangkan waktu, memberi ruang, dan ikut menanggung beban emosional, meski tidak selalu setuju dengan pilihanmu. Sebaliknya, orang yang iri merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Setiap langkah majumu memperlebar jarak batin yang tidak siap mereka terima, maka menarik diri menjadi pilihan paling aman. Dari sudut pandang psikologi, ini berkaitan dengan ego threat, ancaman terhadap citra diri. Ketika seseorang di lingkaran dekat berkembang pesat, orang yang iri merasa posisinya terancam, bukan terinspirasi. Yang lebih halus lagi, mereka bisa menunjukkan dukungan yang bersyarat. Mereka mendukungmu selama arahmu masih sesuai dengan versi dirimu yang mereka kenal. Begitu kamu berubah, lebih tegas, lebih mandiri, lebih berani, dukungan itu perlahan menghilang. Dalam filsafat Stoik, pertumbuhan sejati memang sering disertai kesendirian. Bukan karena kamu salah, tetapi karena tidak semua orang siap berjalan sejauh itu bersamamu. Orang yang benar-benar peduli akan menyesuaikan diri dengan pertumbuhanmu, meski itu menantang. Orang yang iri justru berharap kamu tetap sama, karena perubahanmu memaksa mereka menghadapi kenyataan yang tidak ingin mereka lihat. Jika ada seseorang yang hanya hadir saat kamu kecil, namun absen saat kamu berkembang, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa hubungan tersebut lebih bergantung pada kenyamanan mereka, bukan kebahagiaanmu.